Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, coba sebelum memulai pelajaran hari ini, coba dicek dulu kiri kanan Anda ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan langsung buang ke tong sampah supaya kelas ini nyaman untuk belajar tanpa sampah. Nah, bagus. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Arif dan Budi. Kenapa? Oh, sakit. Oh ya. Oke. Semoga Arif dan Budi lekas sembuh ya dan bisa kembali ke kelas ini dan bisa berkumpul lagi. Amin. Nah, pada pelajaran hari ini kita membahas tentang Ibu akan menjelaskan ya tentang memelihara semangat persatuan Indonesia. Nah, oke. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yaitu budaya asing, prinsip bangsa Indonesia, dan upaya memelihara. Yang pertama itu budaya asing. Masuknya kebudayaan dan terjadi melalui proses akulturasi atau percampuran kebudayaan. Prinsip-prinsip bangsa Indonesia, yaitu pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Bagaimana cara memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Nah, yaitu yang pertama, partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen pada keutuhan nasional. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah suatu ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, yaitu meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, memperkuat sendi-sendi hukum. Yang ketiga, meratakan pembangunan. Yang keempat, menjunjung tinggi HAM. Dan yang kelima, melaksanakan otonomi daerah. Yang ketiga itu yaitu menghindari SARA. Yaitu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Kebiasaan yang berbeda. Kita tidak boleh melaksanakan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, yang ketiga itu mengembangkan semangat kekeluargaan, yaitu dalam kehidupan masyarakat, menghormati sesama dan toleran pada orang lain adalah sikap dan perilaku yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Nah, apa, Sarah? Wah, pintar sekali. Yaitu, Bhinneka Tunggal itu yaitu secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Sanskerta yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, pintar sekali ya. Nah, dari itu, dari arti pun berbanding lurus dengan kenyataan yang ada bahwa Indonesia memang terdiri dari berbagai macam suku,
ras, agama, bahasa, dan adat kebiasaan yang bersatu. Selanjutnya, apa itu nasionalisme Indonesia? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu? Ya udah, Ibu jelaskan ya. Nasionalisme adalah salah satu bentuk perwujudan rasa cinta tanah air dari rakyat Indonesia kepada bangsanya. Nasionalisme di sini bukan nasionalisme yang menjurus fanatisme. Maksudnya, menganggap bangsa Indonesia lebih unggul dari bangsa lain. Apa itu kebebasan yang bertanggung jawab? Ayo. Nah, bebas dalam maksud kali ini, rakyat Indonesia bebas melakukan apapun selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh adalah kebebasan pers dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai J tentang HAM dan lain-lain. Namun, bebas di sini bukan bebas yang semena-mena, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Apa itu wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek astagatra atau kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan alam serta politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, apa itu persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi? Ada yang tahu nggak? Oke, Ibu jelaskan ya. Dengan merdekanya bangsa Indonesia dari penjajah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, juga perjuangan gigih para pahlawan, maka kita generasi penerus harus mengisi kemerdekaannya negara ini dengan sesuatu yang bermanfaat guna berlangsungnya pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara yang bertuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke. Indonesia tidak bisa berdiri tanpa adanya masyarakat Indonesia itu sendiri yang saling bersatu dalam kesatuan. Untuk mencapai sebuah aspek kehidupan yang harmonis, sebaiknya didasari oleh nilai persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengamalan sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku. Di antaranya, yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghindari penonjolan SARA atau, ada yang tahu SARA itu apa? Kepanjangnya? Ya, benar sekali, suku, agama, dan ras. Ya. Nah, contoh pengamalan lain yaitu dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, perilaku menjunjung persatuan dan kesatuan. Oke. Perilaku ini harus nampak pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, agar dapat terwujud kehidupan sosial yang tertib dan tentram adalah melalui pembinaan persatuan dan kesatuan. Nah, manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk bangsa Indonesia yaitu memperkuat jati diri NKRI, memudahkan mencapai tujuan nasional. Yang ketiga itu memperkuat ketahanan dan bernegara, dan yang terakhir menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Belum ada yang tahu ya. Ibu jelaskan, yaitu keberagaman adalah
suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang perbedaan tersebut, terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Gambaran keberagaman bangsa Indonesia dapat kita lihat dari ras dan suku. Dengan memperhatikan warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Gambaran keberagaman bangsa Indonesia dapat kita lihat dari sosial budaya. Sedangkan dari seni sebagai hasil dari kebudayaan dapat kita lihat dari budaya daerah, tarian, dan nyanyian. Yang semuanya terbingkai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman lainnya dari bangsa Indonesia adalah agama dan kepercayaan. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa berbagai agama di Indonesia sejak dahulu kala berkembang dan berdampingan secara damai. Nah, dari berbagai keberagaman itulah perlu ditumbuhkan sikap toleran. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, membiarkan orang beribadah sesuai keyakinannya. Menumbuhkan sikap toleran berarti juga menumbuhkan serta menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang sangat penting untuk membangun negara kita semakin besar dan kuat. Untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antaranya apa? Gotong royong. Oke. Menolong siswa yang sakit, ya benar. Dan menampilkan tarian daerah dan sebagainya. Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumin ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.